Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Racking Ela Jampe ya teman-teman semua. Kali ini saya lagi mengerjakan satu unit racking menggunakan blok RX. Nah, keluhannya katanya bawahnya low, yang punyanya berkeluh kesah bawahnya low, atasnya juga nggak jalan. Setelah saya analisa teman-teman ya, ini sehernya atau pistonnya ternyata menggunakan piston RX jet standar ya, diameter berarti 56 teman-teman ya, diameter 56. Setelah dianalisa, yang bikin low bawahnya itu tuh kemungkinan besar ya teman-teman, ini analisa saya, cuma saya nggak punya seher RXS untuk pembandingnya. Ini terlalu rendah sih, seher RXZ ini terlalu rendah. Jadi jenongnya ini dia kurang. Ini cenderung datar teman-teman ya. Jadi ketika di TMA dia mendem. Nah, mendemnya jauh dari standar ya teman-teman ya. Biasanya 0,8 sampai 1 mili. Ini lihat teman-teman, bisa lihat. Kelihatan ya teman-teman, ini ini bekas kerak-keraknya ini kan biasa, jarak dari bibir liner ke ujung kerak ini tebal banget teman-temannya, biasanya kan agak tipis, jadi menandakan bahwa posisi piston ini mendemnya terlalu banyak teman-teman, di bawah dari toleransi standarnya. Nah, itulah pertama yang bikin performanya dari putaran bawah low. Nah, biasanya putaran bawah low, putaran atas bagus ya teman-temannya biasanya, tapi ini di putaran atas malah nggak dapet juga. Nah, setelah dianalisa, penyakit kedua itu ada di membran teman-teman ya, ada di membrannya. Teman-teman bisa lihat dengan ini saya sedikit merapikan aja bloknya, kita nggak ngebahas blok teman-teman ya. Saya hanya sedikit merapikan. Dari bekasnya ini juga udah korek-korekan ya teman-teman, saya hanya sekedar merapihkan aja, merapihkan, mengarahkan lagi lubang-lubangnya. Nah, ini teman-teman, ini penyakit putaran atasnya nggak jalan. Teman-teman bisa lihat dengan blok yang udah di utak-atik seperti itu, terus pistonnya juga udah persesnya, kalau standarnya ini 200 mungkinnya, kalau pakai piston RX perses 56 diameter 56. Setelan membrannya udah KW, terus setelan membrannya juga seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bukaan membrannya ini sedikit sekali teman-teman. Jadi gimana mau putaran atasnya jalan, suplai bahan bakar jelas kurang untuk di RPM atasnya. Nah, lihat, ini saya ada pembanding teman-teman, ini copotan motor nih, copotan kemungkinan besar ini belum pernah diotak-atik ya. Lihat teman-teman perbedaannya tuh, perbedaan bukaan jarak stopper dengan bukaan lidah membrannya. Nah, jauh. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tuh sempit, pendek. Jadi ya jelas aja putaran atasnya nggak jalan. Nah, sedikit tip untuk teman-teman, kalau teman-teman biasa ngutak-ngatik racking di rumah, kalau untuk urusan membran teman-teman serahinlah ke yang menguasainya teman-temannya. Ini jangan sembarangan untuk ngutak-ngatik membran. Ini butuh pengalaman, butuh jam terbang, butuh feeling yang kuat juga untuk nyetel ini. Membran itu nggak hanya sekedar rapat teman-teman ya, nggak hanya sekedar rapat, rapat. Membran terlalu rapat juga dibikin rapat, bener-bener rapat juga berat ke motornya. Dibikin enteng juga, RPM atasnya nggak jalan. Nah, terutama di si stopper ini teman-temannya,
teman-teman bisa perhatiin antara kedua stopper ini. Oh, jauh perbedaannya kan. Ini terutama di stopper nih ya, buat pemula khususnya yang suka bongkar atau otak-atik motor di rumah. Ini hati-hati nih, jarak stopper ini jangan terlalu sempit juga, jangan terlalu sempit. Efeknya itu RPM atasnya nggak jalan kalau terlalu sempit. Nah, saran saya untuk teman-teman yang suka otak-atik racking di rumah, kalau untuk nyetel membran serahkan kepada yang menguasainya teman-teman. Jangan asal-asalan. Karena apa? Percuma teman-teman punya blok bagus, pengapian seger. Kalau membran ente payah, membrannya setelannya acak-adut, ya performa itu nggak sesuai dengan yang diharapkan teman-teman. Aturan performanya misalkan dengan blok bagus, pengapian segar, pekarbus segar, power yang dihasilkan misalkan 10, akibat dengan setelan membran nggak bener, yang power dari tadinya 10 keluar jadi 8 atau 7, berkurang gitu teman-teman. Nah, semoga teman-teman bisa paham ya. Jadi untuk urusan membran ini nggak sembarangan teman-teman ya. Nggak hanya sekedar rapat di setelnya, nggak hanya sekedar ditiup bunyi, nggak begitu juga teman-teman. Ada hal-hal yang sulit dijelaskan gitu ya. Pakai peeling juga maksudnya, pakai peeling gitu. Nah, segitu dulu ya teman-teman video dari saya. Semoga teman-teman paham atau mengerti. Kita sama-sama di sini, kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi pengalaman. Jadi saran saya kalau untuk membran, nyetel membran, teman-teman bisa serahin ke biasa yang nyetel membran gitu teman-teman. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman.